Halo Sobat Ngomin, apa kabar? Sudah siap terima kabar sedih? Ini kemungkinan bakalan batal nanti Bolonya lawan Inter. Tapi walaupun tipis kemungkinan masih ada kemungkinan bahwa nanti akan tetap disiarkan. Tapi tipis. Karena ya ternyata di COVID-nya lagi heboh di Italia. Itu pemain Bolonya ada 8 yang kena COVID, ada yang main di AFCON. Intinya ya kita ngerti juga sih, Bolonya dia mengajukan permohonan supaya dibatalkan. Ya 8 pemain COVID Pak. Anyway, soal ini aku nggak akan bahas terlalu banyak, sudah dibahas sama Bro Ceking kita, langsung aja ke channelnya ya. Nah ini, mumpung ada waktu, aku mau ngebahas satu pemain yang sangat ikonik, yang sudah lama sebenarnya aku pingin banget bahas. Striker legendaris Inter. Mungkin ada yang bilang, wah itu belum legendaris, tapi menurutku ini salah satu striker paling legendaris Inter. Oke, menurutku ada beberapa striker yang sangat ikonik gitu loh, yang main untuk Inter loh ya. Pertama ada Vieri, kemudian ada Milito. Nah, yang ketiga ini Adriano. Wih, siapa yang angkatanku pasti, nggak mungkin nggak tahu Adriano. Yang sudah mulai main PES dulu, yang suka nongkrong di rental PlayStation. Wih, gila gimana statsnya Adriano. Tendangan 99, power shot, power akurasi, body balance, dribble. Aduh, perfecto. Bener-bener perfecto. Yang jadi masalah dari Adriano itu adalah dia itu punya potensi untuk jadi pemain terbaik dunia gitu loh. Tapi semuanya berantakan. Mungkin kalian ada yang udah tahu, sejak kematian bapaknya itu memang karir Adriano itu langsung nyungsep. Sebenarnya bukan langsung, karena kayaknya masih 1 tahun setelah itu dia masih sangar. Tapi dia sudah mulai mabuk-mabukan lah, clubbing. Itu sampai pernah dia habis minum, habis clubbing, dia nggak tidur tapi langsung langsung latihan. Wih, gila bener. Ini ada komentar dari Javier Zanetti, kapten Inter saat itu. Adriano had a father who looked after him a lot and kept him in line. Jadi Adriano punya seorang ayah yang sangat menjaga dia, look after itu merawat dia, menjaga, pokoknya take care tentang Adriano dan selalu kept him in line. Itu maksudnya selalu kalau mulai melenceng, jangan kayak gitu loh, mulai nakal, jangan nakal kayak gitu, kept him in line itu maksudnya menjaga supaya dia tetap fokus tujuannya apa, cita-citanya apa, gimana caranya supaya dia selalu berada di jalur tersebut. But then something unimaginable happened. He got a call from Brazil and was told that his father had died. Tapi kemudian sesuatu yang sangat tidak terbayangkan terjadi, yaitu dia dapat telepon dari Brasil yang ngasih tahu bahwa bapaknya udah meninggal. I saw him cry. He threw the phone down and started screaming. From that day on, Moratti and I decided to take him in like a brother and protect him. Jadi si Zanetti bilang, saya melihat dia nangis, dia melemparkan teleponnya dan mulai berteriak-teriak, udah kayak orang gila pokoknya. Mulai hari itu si Javier Zanetti dan Massimo Moratti bener-bener memperlakukan Adriano itu seperti saudara gitu loh, bener-bener dijaga, nggak kayak sekedar teammate aja, nggak kayak sekedar sama rekan setim aja, tapi benar-benar dijaga kayak kakak adik lah. Komentarnya Adriano sendiri ketika tentang masa-masa kegelapannya itu adalah, at that time I only felt happy when I drank. Jadi saya cuma merasa bahagia kalau saya lagi minum. Gila, bener sih. Aku juga dulu pernah patah hati. Kalau lagi minum itu kayaknya semua masalah hilang gitu. Nantinya udah selesai minumnya, masalahnya datang lagi, sedih lagi. Makanya minum lagi kayak gitu. Aduh, memang kalau udah susah. I could only sleep if I drank. Jadi aku cuma bisa tidur kalau aku minum atau mabuk. Roberto Mancini and my teammates noticed that I was hungover when I arrived for training. I feared arriving too late, so I didn't sleep and I went to training still drunk. Pelatih waktu itu si Mancini, dia sadar bahwa aku masih hangover. Hangover itu kayak masih sakit kepala pas habis mabuk itu loh, masih sepaneng lah.
Terus teammate-nya juga sadar. Kemudian aku takut datang terlambat, jadi dia nggak tidur habis minum, tapi langsung latihan. Dan akhirnya dia ketiduran di medical department. I slept in the medical department and Inter had to tell journalists that I had muscular pain. Jadi akhirnya dia tidur di departemen medis. Dan akhirnya tim Inter harus ngasih tahu ke wartawan, dibilang, oh ini lagi cedera, lagi ada muscular pain, jadi sakit di ototnya. Supaya enggak jadi berita kan, wah ini mabuk pemainnya. Tahu sendiri kan paparazzi kayak gimana. Komentarnya Zanetti lagi, he kept playing football, scoring goals and pointing to the sky, dedicating them to his father. But after that phone call, nothing was the same. Dia tetap waktu itu, makanya aku bilang tadi nggak langsung nyungsep ininya dia, tapi masih bermain, mencetak gol. Setiap dia nyetak gol, kalau kalian ingat, selalu khas sekali gayanya tuh ini, menunjuk ke langit. Itu artinya dia mendedikasikan gol-golnya tuh untuk ayahnya. But after that phone call, nothing was the same. Tapi setelah telepon itu yang ngasih tahu bahwa ayahnya meninggal, benar-benar beda, nggak ada yang sama. Things will never be the same again. Bahkan pernah si Cordoba, wah ini back favoritku juga, ini back cilik-cilik mungil tapi heboh sekali. Nanti aku mau bikin juga khusus tentang Cordoba. Bahkan Cordoba sampai ngomong, Adri, you are a mix of Ronaldo and Zlatan Ibrahimovic. Are you aware that you could become the best player ever? Jadi si Cordoba sampai bilang, Adri, kamu itu perpaduan antara Zlatan dan Ronaldo. Kalau aku bilang perpaduan antara Vieri dan Ronaldo, tapi ini katanya Zlatan dan Ronaldo. Dribble dia tuh lebih bagus dari Zlatan kalau dari segi teknik. Adriano tuh kalau kalian bayangkan ya, dia free kicknya bagus, lebih bagus dari Zlatan. Kalau Zlatan itu kan dia cuma keras aja. Kalau Adriano itu keras dan terarah, jadi kayak Roberto Carlos, tapi dia bisa yang melengkung juga. Kemudian dia body balance juga, aduh nggak bisa diinikan. Nggak bisa apa ya, kayak Vieri gitu loh. Kalau udah kalah langkah dikit aja udah nggak bisa dihentikan kecuali di sliding. Kemudian dia dribblenya, bener-bener aku ngeliat Adriano tuh benar-benar setara dengan Ronaldo loh dribblenya loh. Are you aware that you could become the best player ever? Jadi kamu sadar nggak kamu itu bisa menjadi pemain terbaik, bukan cuma sekedar pemain terbaik tapi pemain terbaik sepanjang masa gitu loh. Aduh, benar-benar Adriano, gila. Kalau kalian sudah mulai nonton Adriano itu, dia punya 4 gelar Scudetto untuk Inter loh. Gila. Itu kan dia dari Inter Milan sempat dipinjamkan ke Fiorentina, kemudian ke Parma, baru kemudian balik ke Inter Milan kan. Aduh, kalau striker sekarang aku nggak ngelihat ada striker yang seperti Adriano tapi bisa dribble gitu, badan besar kayak Lukaku, tapi dribblenya tuh bener-bener kayak Robinho gitu. Aduh, walaupun nggak seheboh Ronaldinho ya, tapi wih, gila, sampai kehabisan kata-kata Pak. Kemudian dia karena tinggi, besar, bola udara juga dia bagus banget. Jadi benar-benar striker yang komplit. Nah, inilah Adriano itu kayak kasus what if gitu loh. Gimana kalau seandainya dia ndak nyungsep setelah kematian bapaknya itu. Jadi mungkin pemain terbaik dunia itu ndak akan didominasi oleh Cristiano Ronaldo dan Messi terus. Jadi dia di Inter itu kasih 4 Scudetto dari 2005, kemudian 2006, 2007, dan 2008. Kemudian 2 gelar Coppa Italia 2004 dan 2005, kemudian 3 gelar Supercoppa Italiana 2005, 2006, 2008. Wih, gila. Kemudian di Brasil juga dia juara Coppa America, kemudian juga juara Confederation Cup. Wih, gila. Adriano sebenarnya sampai sekarang aku masih kadang-kadang terbayang loh, terbawa mimpi gitu loh. Lagi tidur, aduh Adriano, kenapa kok karirmu nyungsep? Gak sih, itu lebay. Nah, ini sebagai bonus aku mau coba hadirkan beberapa gol-gol terbaik Adriano yang menurutku ya, semoga nanti ndak copyright. Oke. Selamat menikmati gol-gol Adriano. Ciao, sampai jumpa di konten berikutnya.